Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Vivo Y21. Ini dijual dengan harga resmi 2,4 juta pada saat video ini dibuat. Tapi kalau misalkan kamu belinya lewat link yang di deskripsi video, kamu bisa dapat HP ini dengan harga 2 juta, lebih-lebih dikit lah. Pokoknya sekitar 2 juta lah. Ya, dan saya mesti akuin ya, dengan harga kita bayar 2 juta, HP ini tuh masih berasa kurang gigit sih. Bukan untuk penggunaan harian ya, kalau untuk multitasking biasa, sosial media, chatting-chatting mah lancar jaya. Karena HP ini tuh udah pakai prosesor Helio P35 octa-core dengan 4GB RAM plus 1GB extended RAM, jadi RAM-nya udah 5GB totalnya. Tapi kalau dibuat main game, baru deh agak berasa nanggungnya. Emang sih kalau buat main game sekelas Mobile Legends udah lancar banget. Walaupun udah pakai settingan grafis maksimal, terus bayangan juga diaktifin, udah enak banget buat main sambil nge-push rank. Ya walaupun HP ini belum bisa mode high frame rate ya. Grafis maksimalnya tuh ditinggi dengan frame rate tinggi aja. Tapi ini udah enak banget kalau buat main Mobile Legends sob. Kalau untuk dipakai main Free Fire Max juga udah asik sob. Udah lancar banget dan berasa enteng. Jadinya gampang aja kalau mau dapetin buyah. Main dengan grafis maksimal, resolusi high, dan shadow aktif, lancar-lancar aja sob. Walaupun ada sih kadang drop frame. Tapi udah termasuk lancar buat main game. Udah nyaman banget mainnya. Nah, kalau dipakai buat main game berat sekelas PUBG New State, baru deh berasa kurang nyaman. Buat sekedar lari-lari aja, drop frame-nya lumayan sering sob. Apalagi kalau pas lagi tembak-tembakan sama musuh. Berasa susah, berasa berat ngendaliin avatar kita sob. Padahal ini cuma di settingan grafis smooth medium loh sob. Beneran deh, kalau buat main game berat, ini nggak kuat. Tapi yang namanya HP tuh jangan cuma dilihat, jangan cuma dinilai dari performa gamingnya aja sob. Ya karena kan kamu kalau pegang HP kan nggak cuma buat main game aja kan. Dan ada di bagian dari HP ini tuh yang bisa disombongin. Salah satunya adalah di bagian desainnya nih sob. Ini desainnya tuh mewah banget, udah kelas kayak HP 4 jutaannya Vivo, kayak misalkan Vivo V21 gitu ya. Itu kan harganya 4 jutaan. Ini tuh berasa banget feel-nya tuh mirip sob. Kayak desainnya yang keren dengan build quality yang berasa mahal. Tampilan dan feel bodinya tuh udah kayak Vivo V21 sob, yang harganya di atas 4 jutaan. Asli berasa keren dan mewah di genggaman. Bodinya juga ramping walaupun baterainya udah gede. Cuman kalau lihat desain depannya masih standar aja sih kayaknya. Masih pakai layar gaya water drop kayak kebanyakan HP-HP kelas 2 jutaan lainnya sob. Ya tapi untuk kualitas visualnya udah cukup bagus walaupun belum bisa dibilang istimewa ya. Biasa, bagus. Dengan ukuran layar 6,5 inch HD Plus dan rasionya 20:9 yang kalau dilihat dari sisi mana aja, kualitas visualnya tuh tetap jelas sob. Kalau dilihat di bawah cahaya matahari juga masih cukup nyaman untuk penggunaan. Untuk performa layarnya juga udah cakep, udah bisa hingga 10 sentuhan dan respon layarnya cepet nggak pakai delay. Sementara kalau untuk kualitas suaranya, kalau misalkan kamu suka dengerin musik dari aplikasi musik bawaan sob, ada fitur Deep Field audio effect yang bikin kualitas suara musik yang diputar tuh jadi lebih renyah dan lebih asik didengar. Dan kalau untuk kualitas suara speakernya juga udah termasuk detail dan jernih, walaupun cuma ngandelin speaker single di sisi bawah HP. Dan kalau untuk daya tahan baterainya juga ini udah awet sob. Baterainya 5000 mAh itu tuh bisa bertahan lebih dari seharian kalau untuk penggunaan. Saya udah pernah loh cobain ngetes di dalam ruangan ya sob ya, dan terkoneksi jaringan wifi. HP ini kalau dipakai untuk nonton YouTube 720p selama sejam, baterainya cuma berkurang 6% aja. Dan kalau dipakai buat main game Free Fire sejam juga baterainya cuma berkurang 10% aja. Udah berasa awet banget kan kalau misalkan kita pakai HP ini dalam sehari ya, untuk main game sejam, untuk nonton YouTube sejam, sisanya masih lebih dari 80% sob untuk menghabiskan sisa hari. Dan ngisi baterainya juga ini udah nggak pakai lama-lama sob, ya walaupun belum cepet-cepet banget karena HP ini udah support 18 watt fast charging, yang kalau ngisi pakai charger bawaan nih, dalam 30 menit keisi 28%. Untuk 1 jam pengisian terisi 61%. Dan butuh waktu sekitar 2 jam 23 menit sob untuk penuh 100%. Dan HP cakep ini tuh juga udah punya sensor yang cukup lengkap ya sob ya. Walaupun HP ini belum punya NFC. Jadinya HP ini tuh belum bisa ya buat ngecek dan isi saldo kartu etol.
Tapi sensor-sensor dasar HP udah ada semua, mulai dari sensor cahaya untuk pengaturan kecerahan layar, sensor magnetik untuk kompas, dan sensor giroskop untuk virtual reality ada semua sob, dan berjalan cukup baik. Kalau dipakai buat jadi sistem navigasi penunjuk arah pakai Google Map juga udah cepet dan udah akurat baca dan kunci lokasi kita. Di sisi pengamanan biometrik juga udah mantep karena pengenalan wajahnya cepet dan punya sensor sidik jari yang udah di sisi samping. Jadi satu sama tombol power yang selain posisinya pas banget, performa baca jarinya juga cepet banget. Jadi nyaman banget dipakainya. Dan ngomong-ngomong, Vivo Y21 ini punya penyimpanan internal yang udah cukup lega sob. Udah 64 GB, walaupun masih pakai eMMC ya, belum UFS. Dan kalau misalkan menurut kamu 64 GB-nya berasa kurang, kamu bisa pakai micro SD buat ekspansi, tanpa harus ganggu SIM 2. Bisa baca micro SD hingga 1 TB sob. Dan tetap bisa dual SIM karena udah triple slot. Dan slot kartunya juga udah ada seal karet yang mencegah debu dan cairan masuk. Jadi HP-nya tetap aman, walau kecipratan. Sementara untuk urusan kameranya, HP ini masih ngandelin 13 megapiksel dual kamera belakang dan 8 megapiksel kamera selfie. Padahal untuk HP kelas harga segini, biasanya tuh udah triple kamera loh sob ya, udah 3 kamera belakangnya. Tapi sob, kamera belakangnya emang 2, tapi dua-duanya udah bisa buat foto. Kamera utama 13 megapiksel dengan aperture f2.2 dan kamera makro 2 megapiksel. Kameranya ini nggak gimmick kayak merek lain sob, dikasih 3 kamera atau 4 kamera yang bisa foto cuma 2 atau 1. Ini dua-duanya bisa foto-foto. Nah, untuk fitur-fitur kameranya kayak gini sob, ada mode panorama ya sob ya, buat foto-foto pemandangan. Terus ada mode potret, dimana kamu bisa aktifin lensa bokehnya dan juga bisa aktifin mode beauty-nya. Ada mode foto auto, dimana kamu bisa juga buat 2 kali digital zoom, dan kamu juga bisa atur di sini ya untuk rasio fotonya, mau 4x3, mau full, mau 16:9 atau 1:1 buat Instagram. Ada juga mode perekaman video yang bisa merekam hingga maksimal di Full HD aja. Dan kalau pilih more, ada mode live photo, mode time lapse, mode pro yang lumayan komplit ya sob ya. Buat settingannya ada setting ISO, ada setting shutter speed, white balance, dan autofocusnya bisa disetting. Nah, terus juga ada mode dokumen buat scan-scan dokumen sob. Ya, belum ada mode malam ya, belum bisa foto-foto malam yang kece-kece. Untuk kualitas tangkapan kamera selfie-nya, walaupun cuma 8 megapiksel, tapi hasilnya tuh nggak bikin sebel. Hasilnya bagus, detailnya mantep dan jernih. Dan hasil fotonya lebih ganteng dari aslinya. Kalau untuk kamera utama juga berasa juara untuk HP harga 2 juta. Walaupun cuma 13 megapiksel, tapi hasilnya tuh tergolong bagus ya. Detail dan jernih juga dengan tone warna yang mirip aslinya, cuma kelihatan sedikit lebih menarik daripada objek aslinya. Kalau buat foto-foto mode bokeh juga udah bisa rapi dan kelihatan cukup alami sob. Cuma sayangnya, karena belum ada mode malam, jadinya kalau foto-foto malam hasilnya masih kayak film horor sob. Untuk foto-foto makronya juga udah kelihatan cukup bagus ya sob. Detailnya udah dapat dan warnanya juga cukup bagus. Yang penting kamu foto-fotonya di kondisi cukup cahaya. Ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera bagian depannya sob. Dipegang kayak gini, agak guncang-guncang. Sementara kalau untuk kamera belakangnya kayak gini sob. Kalau hasil rekaman video kamera belakangnya kayak gini sob, dipakai buat jalan masih agak sedikit bergetar. Ya karena untuk prosesornya agak tanggung ya, jadinya kurang bisa kalau misalkan dipakein buat peredam gencangan tuh masih kurang ya sob ya, masih kurang kenceng prosesornya. Ya intinya sih dengan harga 2 juta sob, ya kalau misalkan kamu belinya lewat link di deskripsi video ya, HP ini tuh udah cukup menarik ya sob ya, kalau misalkan kamu nggak mentingin banget performa main game. Karena HP ini tuh punya desain yang udah berasa mahal, baterainya juga udah awet, dan hasil tangkapan kameranya juga udah berasa mulus sob. Belum lagi Vivo Y21 ini tuh punya dukungan software yang baik, pakai Vantage OS 11.1 yang udah berdasarkan Android 11, dimana sistem antarmukanya tuh berasa ringan, lancar, dan banyak fiturnya. Kalau kamu suka ganti-ganti tema HP, atau ganti-ganti font tulisan, atau cuma cari-cari wallpaper keren, udah ada Theme Store yang nyediain banyak pilihannya sob. Dan kalau kamu suka dengerin FM radio juga HP ini masih punya, tapi harus pakai earphone untuk bisa nangkep sinyal FM-nya. Ada juga fitur Dynamic Effect untuk ganti-ganti animasi, baik saat buka kunci HP ataupun saat animasi pada saat HP ini di-charge. Jadinya kelihatan lebih menarik. Vivo Y21 ini juga punya fitur App Clone untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting supaya kamu bisa online pakai 2 akun bersamaan.
Untuk RAM-nya juga bisa ditambah sob, jadi sedikit lebih lega, ditambah 1 GB pakai fitur extended RAM. Ya tapi kalau saya pribadi sih lebih milih untuk dinonaktifin aja. Di video terpilih aja ya kita teranginnya. Terus yang asik ada fitur Ultra Game Mode yang bikin main game tuh makin asik ya sob. Karena ada fitur e-sport mode yang bikin performa lebih ngacir saat main game. Ya pokoknya fitur Ultra Game Mode-nya udah lengkap sob. Ya walaupun begitu jadi berasa nanggung ya, berasa kurang gigit karena HP ini tuh cuma ngandelin Helio P35. Seandainya performanya lebih kenceng, HP ini pasti berasa lebih ganteng. Tapi di luar aspek game, aspek lainnya tuh udah berasa bikin puas sob. Jadinya kalau misalkan kamu bukan game oriented, HP ini bisa banget jadi pilihan. Kira-kira menurut kamu gimana sob, Vivo Y21 ini? Coba deh komentar. Dan Bang Reto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Mau main game, paling asik COD Mobile kali aja. PUBG masih berat. Free Fire aja deh. Free Fire. Ya.